Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 28 Maret 2021, Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu sengsara yang ketujuh. Disebut juga dengan Minggu Palmarum atau Palma, untuk mengenang peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem yang disambut dengan sorak-sorak. Dan inilah minggu sengsara terakhir. Hari Jumat nanti kita akan masuk pada Jumat Agung, hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan adapun yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, bersoraklah akan kasih setia Tuhan, berdasarkan kitab Mazmur 31 ayat 8 sampai 16, di mana Daud bersorak-sorak akan kasih setia Tuhan yang ia rasakan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Tentu bukan hanya Daud yang pernah merasakan sakit dan sengsara, diserang musuh. Saya yakin kita juga pernah mengalaminya. Yesus juga pernah mengalami dan merasakannya. Ia dibenci, dianiaya, bahkan disalibkan oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuh ini bisa datang dari orang-orang terdekat, seperti mertua. Ini dialami Daud, pembuat Mazmur ini. Ia bermusuhan dengan Saul mertuanya. Mertuanya mengejar-ngejarnya untuk membinasakannya. Tetapi karena kasih setia Allah kepada Daud, Saul tidak berhasil melakukannya. Permusuhan juga bisa datang dari sekelompok orang tertentu, atau datang dari atasan kepada bawahan, atau bawahan kepada atasannya, dan lain sebagainya. Dan alasan permusuhan pun bisa beragam. Ada karena rasa cemburu, ada karena rasa ingin berkuasa atas orang lain, ada juga karena rasa kekurangan, sehingga ingin merampas dan mengambil hak milik orang lain yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Bahkan ada juga karena cara pandang dan pemahaman yang berbeda akan suatu hal, seperti keyakinan. Perbedaan keyakinan dan pendapat bisa juga memicu terjadi perseteruan atau permusuhan. Dan banyak lagi. Namun, apapun itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi pihak yang memusuhi atau menyerang pihak lain. Sebab pihak yang menyerang sudah pasti pekerjaan orang jahat, orang yang dikuasai iblis. Bandingkan pengertian iblis secara etimologi. Iblis itu berasal dari kata diabolos ataupun satanas, yang artinya musuh atau melawan. Jadi siapa yang ada di pihak yang memusuhi itu sudah pasti ada dalam kuasa iblis. Tapi pihak yang dimusuhi belum tentu itu orang-orang jahat. Mereka bisa saja hanyalah korban kejahatan orang-orang jahat itu. Jadi
Jika saudara pada saat ini punya banyak musuh, coba renungkan sejenak. Siapa yang ada di pihak penyerang? Saudarakah atau orang lain itu? Jika saudara ada di pihak yang memusuhi atau menghancurkan atau membunuh orang lain, berhentilah melakukannya. Sebab Tuhan tidak ada di pihak saudara. Tetapi jika saudara sedang ada pada pihak yang dimusuhi, diserang, dikejar-kejar untuk dihancurkan, jangan membalasnya. Sebab ada tertulis, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sedapat mungkin menghindarlah dari mereka. Dan datanglah kepada Tuhan. Sampaikan segala kesengsaraan dan penderitaan yang sedang dialami, seperti yang dilakukan Daud kala itu, menghadapi Saul mertuanya. Daud sebenarnya punya kesempatan membalas kejahatan itu, tetapi ia tidak melakukannya sebab ia takut akan Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dalam doa dan ratapan. Ia percaya Tuhan akan meluputkannya dari sengsara yang ia sedang derita. Ia mengungkapkan seluruh perasaannya yang merana dan keberadaannya yang sudah terkucil dan seperti tak berarti lagi di hadapan orang banyak. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku." Demikianlah Daud mengungkapkan keluh kesahnya di hadapan Tuhan Allah. Daud tidak membalas kejahatan musuh-musuhnya, walaupun sesungguhnya ia punya kesempatan melakukannya. Ia juga tidak menceritakannya ke sana kemari untuk mendapatkan belas kasihan dan simpati orang banyak. Dia juga tidak mencari pertolongan kepada berhala-berhala atau penguasa-penguasa dunia ini. Tetapi ia datang kepada Tuhan yang sanggup lepaskan dia dari tangan orang-orang yang mengejarnya. Kasih setia Tuhanlah yang menjadi andalannya dan harapannya. Lihat ayat 14 dan 15. "Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku." Sikap dan perbuatan Daud ini mendatangkan sukacita baginya. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan menilik sengsaranya dan memperhatikan kesesakan jiwanya, hingga pada akhirnya ia bersorak-sorak memuji Tuhan. Disebutkan dalam ayat 8, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Jawaban doanya nyata dalam kehidupannya, karena ia percaya kepada Tuhan yang mengasihinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu bukan hanya kepada Daud Allah menunjukkan kasih setianya, tetapi kepada kita juga. Jika kita percaya dan menyerahkan sengsara dan penderitaan yang kita alami kepadanya, tentulah ia akan melepaskan kita. Datanglah kepadanya, kepada Allah yang penuh dengan kasih setia. Ia mau dan mampu melepaskan kita dari kejaran musuh-musuh yang ingin menghancurkan hidup kita. Bukan hanya musuh yang terlihat oleh mata, tapi kuasa-kuasa kejahatan yang tidak terlihat pun sudah dikalahkan Tuhan supaya kita tidak binasa.
Bahkan ia rela mati untuk membebaskan kita dari kuasa kejahatan, supaya dengan kematiannya kita dimenangkan. Lewat sengsaranya kita pun dihidupkannya. Jadi bersorak-soraklah akan kasih setianya. Amin.